Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Andri Ulus Rahayu SPDMT karena sudah bersedia menyempatkan waktunya dalam acara sosialisasi kali ini, serta saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan dari Teknik Elektro Universitas Siliwangi dan teman-teman peserta sosialisasi yang sangat antusias dan semangat dalam mengikuti sosialisasi program kreativitas mahasiswa. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri sosialisasi pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Nah, pada sosialisasi kali ini kita akan membahas mengenai program kreativitas mahasiswa. Apa sih itu program kreativitas mahasiswa? Program kreativitas mahasiswa atau yang sering kita sebut dengan PKM itu merupakan suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi Kemenristek Dikti Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajari di perkuliahan pada masyarakat luas umumnya. PKM merupakan program yang diselenggarakan setiap tahunnya dan biasanya mahasiswa mengirimkan proposal sesuai bidang PKM kepada Dirjen Dikti. Nah, nantinya akan dipaparkan lebih jelasnya ya di sosialisasi pada siang hari ini. Baik, di sini perkenalkan nama saya Rizky Pamungkas, mahasiswa Teknik Elektro Angkatan 2019 selaku moderator yang akan memandu jalannya sosialisasi pada siang hari ini. Untuk rangkaian acara yang akan kita lalui antara lain pembukaan, yang kedua pemaparan sosialisasi, yang ketiga sesi tanya jawab yang pertama, yang keempat ada sharing session oleh mahasiswa, yang kelima sesi tanya yang kedua, lalu yang terakhir yaitu penutup. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama buka sosialisasi pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu pemaparan sosialisasi program kreativitas mahasiswa. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama simak dengan baik dan mendengarkan penyampaian sosialisasi agar nantinya kita bisa memahami dan menggali apa yang nanti disampaikan. Nah, jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Baik, kepada Bapak Andri, apakah sudah terhubung, Pak? Ya, sudah. Suara saya ada? Ada, Pak. Bagaimana, Pak, kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat, Pak. Langsung saja ya, Pak. Saya persilakan kepada Bapak Andri Ulus Rahayu SPDMT. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator ya, Rizky Pamungkas. Saya mulai saja. Saya coba share dulu screen-nya. Screen saya udah ada, Rizky? Sudah ada, Pak. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Himpunan, kemudian Ketua Pelaksana, rekan-rekan dari Himpunan, dan peserta sosialisasi ya untuk kegiatan kali ini. Di sini saya akan coba memaparkan tentang PKM ya. Apa sih PKM ini? Kemarin saya diskusi dengan perwakilan dari Himpunan ya, kita rencana ini targetnya adalah untuk angkatan baru 2020-2021 gitu ya, dan 2019 mungkin ya. Ya ini merupakan tahapan awal ya untuk mengenal apa sih PKM itu, ada program apa di dalamnya, seperti itu. Nah, tadi udah disinggung juga sebetulnya untuk pengertiannya ya, si PKM itu sendiri. Jadi PKM itu merupakan salah satu wadah ya yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi untuk PKM itu di lingkungan pendidikan sebetulnya ada dua ya, ada PKM dan PKM KI ya kalau nggak salah. Jadi yang KI itu untuk pendidikan vokasi. Nah, bagi yang di Politeknik, nah itu arahnya ke sana. Bagi yang D3 nih. Untuk PKM ini ditujukan untuk anak-anak di universitas ya, terutama yang jenjangnya S1 gitu. Nah, untuk sebentar ya. Oke, untuk PKM itu sendiri yaitu program kreativitas mahasiswa. Nah, kata kuncinya di sini adalah kreativitas. Jadi kita bisa simpulkan bahwa si PKM ini adalah suatu wadah ya untuk menampung kreativitas mahasiswa gitu ya. Masalahnya biasanya mahasiswa kalau ingin berkreativitas itu kadang butuh modal gitu ya. Nah, melalui program inilah mahasiswa bisa berkreativitas sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, proposal yang sudah dibuat gitu ya. Anggarannya berapa. Nah, itu kalau dirasa layak oleh panitia nanti dari Simbal Mawa, maka akan didanai gitu ya. Jadi tidak usah mengeluarkan kocek sendiri untuk melakukan kreativitas ini, seperti itu. Nah, untuk alurnya ya, alur PKM 2021 dimulai dari penyusunan proposal, kemudian ada seleksi perguruan tinggi. Nah, di tahap seleksi perguruan tinggi ini ada 2 kali ya, buat teman-teman di teknik elektro. Nanti ada tahap untuk seleksi di fakultas teknik dulu, di tingkat fakultas, kemudian baru tingkat universitas. Kemudian kalau lolos di universitas, maka akan diikutsertakan di seleksi nasional ya. Proposalnya di-upload nanti oleh tim dari universitas, kemudian diseleksi oleh tim dari Simbal Mawa. Nah, kalau lulus ya, kalau lulus atau dinyatakan lolos dan didanai, maka nanti teman-teman di sini akan melaksanakan PKM-nya, gitu ya, tergantung skemanya apa. Lalu nanti ada penilaian ya, penilaian kemajuan ya untuk pelaksanaannya, kemudian ada pelaporan, dan di akhir nanti ada kegiatan PIMNAS. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis PKM ya. Jenis-jenis PKM di sini ada yang masuk kategori 5 bidang ya, kemudian ada PKM GFK, kemudian ada PKM karya tulis. Nah, di sini kita kelompokkan menjadi 2, ada yang PKM yang memerlukan proposal ya, dan diberikan pendanaan. Kemudian ada PKM yang sifatnya nanti hanya mendapatkan insentif saja. Nah, kita buat teman-teman yang baru tahu ya, baru tahu banget, baru mendengar atau baru mengikuti sosialisasi PKM. Nah, inilah ada beberapa macam ya jenisnya. Jadi kita ikuti sesuai ketertarikan kita itu, apakah itu di bidang riset, pengabdian kepada masyarakat, kewirausahaan, dan seterusnya. Jadi silakan saja berkreasi sesuai dengan minat teman-teman di sini. Dan sebagai catatan, kemarin kan ada sosialisasi dari tingkat universitas ya, terkait aplikasi Simanis. Khususnya bagi teman-teman yang penerima KIP ya kalau nggak salah, itu diwajibkan untuk ikut dalam proposal PKM, ya, pengajuan proposal PKM. Baik itu sebagai ketua ataupun anggota.
Jadi untuk tahap sampai saat ini ya baru diwajibkan untuk yang mendapatkan ini ya bantuan dari pemerintah beasiswa ya. Mungkin nanti diwajibkan untuk semuanya ya, untuk nanti mungkin ya kita lihat saja, karena di kampus lain, di universitas lain itu rata-rata udah diwajibkan minimal 1 kali dalam selama mahasiswa atau selama kalian menjadi mahasiswa itu minimal 1 kali terlibat dalam kegiatan PKM. Nah, untuk kegiatan PKM 5 bidang ya untuk yang pendanaan. Nah, ini ada beberapa tadi, ada PKMR, yaitu PKM riset. Nah, ini fokusnya pada pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Jadi ini lebih ke melakukan riset penelitian gitu ya, dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, yang kedua PKM kewirausahaan, itu produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Nah, di sini yang ditekankan, yang berwirausaha itu harus mahasiswanya, gitu ya. Bukan orang tuanya, bukan saudaranya, gitu. Tapi benar-benar harus dijalani oleh mahasiswa itu sendiri. Kemudian ada pengabdian pada masyarakat dan PKM PI ya, penerapan iptek. Nah, untuk 2 PKM ini adalah 2 PKM yang mempunyai ciri khas, yaitu harus memiliki mitra. Itu ciri khasnya. Jadi kita sebelum menentukan atau sebelum membuat proposal PKM PM dan PI, kita harus main dulu ke calon mitra. Gitu. Apa sih masalah yang ada di mitra? Nah, itu nanti kita tentukan, kita rumuskan solusinya yang sekiranya bisa memecahkan masalahnya, baru kita ajukan sebagai proposal. Seperti itu. Bedanya apa? Nah, yang membedakan hanya jenis mitranya saja. Untuk yang PKM PM ini mitranya adalah mitra non-profit. Sedangkan untuk yang PKM PI itu mitranya mitra profit. Ya, non-profit artinya dia tidak mencari keuntungan atau tidak mencari hasil untuk dinikmati sendirilah gitu ya, kurang lebih. Kalau untuk PKM PI ini ya silahkan bagi usaha-usaha perusahaan yang memang tujuannya untuk meningkatkan profitnya, itu boleh dilakukan atau dialokasikan di PKM PI. Kemudian ada PKM KC berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Nah, ini bagi teman-teman elektro khususnya gitu ya. Ini saya rasa PKM KC ini cukup menggoda ya, cukup menggoda karena apa? Pertama, kalian tidak usah ada mitra. Kemudian kalian bisa mengeluarkan ide-ide kalian yang sekiranya, nah ini belum ada nih yang bikin gitu ya. Kalian coba bikin. Nah, itu bisa kalian tuangkan dalam PKM KC. Tapi dari sisi tingkat keterbaruan ilmu pengetahuan dan lain-lain, PKM KC ini harus sedikit di atas PKM PI dan PKM PM. Kemudian ada PKM GFK ya. Nah, untuk GFK ini adalah penyelesaian permasalahan isu SDGs atau nasional disajikan dalam bentuk video. Jadi buat yang suka multimedia nih ya, ini khusus ya, ada wadahnya. Disajikan dalam bentuk video. Ini untuk temanya isu yang menjadi tujuan pemecahan masalah yang sedang terjadi ya, baik itu yang menjadi isu nasional gitu ya. Contohnya misalkan seperti masalah, kalau untuk isu nasional itu seperti narkoba gitu ya. Kemudian isu-isu lain lah ya, pokoknya isu-isu yang sekiranya masih terjadi sampai saat ini dan mungkin kalian punya solusi untuk menyelesaikannya. Nah, itu disajikan dalam bentuk video saja gitu, seperti itu. Kalau SDGs ini ada banyak ya. Kalau nggak salah ada 17 ya, nantilah dibahas ya di pembahasan untuk GFK. Selanjutnya ada yang kategori untuk karya tulis, yaitu ada PKM GT dan PKM AI. Karya tulis untuk yang GT itu memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Jadi teman-teman nulis, di sini hanya nulis aja, berupa ide atau konsep ya. Konsep
yang bisa merubah permasalahan atau bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Tapi untuk dipecahkannya itu relatif dalam waktu yang tidak sebentar gitu. Ya contohnya isu global warming misalkan seperti itu. Kira-kira teman-teman di sini punya ide nggak? Seperti apa sih pemecahan masalahnya? Misalkan ambil salah satu faktor yang mempengaruhi global warming itu apa gitu. Diambil kemudian ini kalau kedepannya kita punya ini, punya metode A, maka isu tersebut akan bisa terselesaikan misalkan seperti itu. Itu silakan itu lebih ke explore imajinasi, ide, tapi yang sekiranya bisa diimplementasikan gitu. Jadi bukan hanya sekedar ide yang ngambang gitu, nggak jelas gitu ya, apakah bisa atau tidak gitu. Nah ini harus didasari oleh penelitian-penelitian yang sudah dilakukan gitu ya, karya-karya yang sudah ada gitu ya, harus didasari oleh itu. Kemudian PKMI ini artikel ilmiah ya, hasil kegiatan akademik mahasiswa, baik itu dari hasil kalian praktikum, hasil dari KKN dituangkan dalam bentuk artikel. Nah itu PKMI. Nah, tujuan PKM itu apa? Tujuan utamanya adalah untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Nah, itu ya. Kemudian, memandu mahasiswa menjadi pribadi yang memiliki karakteristik tahu akan aturan gitu dan taat aturan. Kemudian, kreatif dan inovatif, objektif dan kooperatif. Dengan harapan mahasiswa nanti dapat berperan ya dalam membangun kebinekaan tunggal ikaan intelektual dengan memiliki nilai-nilai tersebut. Nah, untuk pelaksanaannya ini kan di era new normal ya, di pasca ya atau pada masa pandemi seperti ini ada yang menjadi ciri khas lainnya ya selain pelaksanaan sebelum-sebelumnya ya sebelum terjadi pandemi, di mana teman-teman di proposal juga harus menyantumkan atau menyinggung bagaimana sih cara atau tahapan pelaksanaannya di era pandemi saat ini. Terutama teman-teman harus menyinggung tentang ini penerapan prokes ya itu saat pelaksanaan PKM-nya seperti apa. Nah, itu silakan singgung di proposal. Nah, untuk penilaiannya, penilaian proposal ini dan penentuan proposal apakah didanai atau tidak, ini ada beberapa tahap ya. Yang pertama adalah 1 orang penilai, yaitu administrasi dan kreativitas. Artinya di sini yang dilihat adalah pertama dari penulisan, ya, dari penulisan. Apakah sudah sesuai pedoman atau tidak gitu. Karena kalau dari judul saja misalkan maksimal 12, kalian bikin judulnya 13, itu otomatis dicoret. Baru lihat judulnya saja. Jadi halaman belakangnya belum dibuka nih. Baru lihat depannya aja udah ditolak gitu ya. Nah, itu yang harus memenuhi yang tadi. Tahu aturan dan taat aturan. Nah, itu ya nilai itu yang harus kalian terapkan. Kemudian kreativitas. Nah, di sini baru masuk ke konteks judulnya, apakah kreatif gitu ya, apakah termasuk kategori kreatif atau sudah banyak yang bikin, nah itu akan dilihat. Kemudian tahap 2, ini 2 orang penilai ya, lebih ke substansinya gitu ya. Isinya dilihat, kontennya seperti apa, nah ini ada 2 orang penilai di sini. Selanjutnya tim BEMAWA dan tim pakar ini akan melihat nilainya ya, kemudian menentukan lulus atau tidaknya dengan passing grade yang ada. Nah, ini untuk kriteria pengusulnya ya. Peserta PKM, yang pertama nih, peserta PKM adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan sarjana. Sarjana terapan dan diploma dari PT non-politeknik. Nah, karena politeknik tadi punya sendiri ya, yang vokasi tadi, PKMKI. Kemudian kelompok pengusul berjumlah 3-5 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 atau 4 orang anggota. Jadi minimal kelompoknya ada 3 ya. 1 ketua, 2 anggota, maksimalnya 5 orang. Kemudian nama pengusul.
ketua dan anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Khusus untuk PKM riset, tema yang diusulkan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua atau anggotanya. Jadi kalau misalkan temanya tentang IoT atau robotik, ya minimal dari anggota atau ketuanya ada yang dari elektro, misalkan. Ada yang dari informatik, misalkan seperti itu. Kemudian mahasiswa dari berbagai program studi yang berbeda. Nah, atau dari prodi yang sama. Jadi boleh silakan sesama elektro, boleh. Dalam satu perguruan tinggi yang sama. Nah, hanya harus satu kampus, tidak boleh dengan kampus yang lain. Tapi yang ditekankan ini harus berbeda angkatan biasanya ya. Angkatannya jangan 2018 semua, gitu. Jangan 2019 semua. Jadi silakan kolaborasi dengan juniornya ya, dengan 2020, 2021 gitu. Keanggotaan setiap kelompok PKM disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Ya. Kemudian besarnya dana kegiatan per judul 5 juta sampai 10 juta. Maksimal 25% sumber dana lain. Jadi boleh ditambah ya. Misalkan 10 juta, kemudian ada yang mensponsori misalkan dari luar, tapi maksimalnya adalah 25% dari anggaran yang sudah dicairkan dari Belmawa gitu. Nah ini saya rangkum dalam bentuk tabel ya. Jadi silakan nanti teman-teman mungkin panitia boleh di-share lah ininya ya, soft filenya. Nah untuk keluarannya ini ada laporan kemajuan, laporan akhir, kemudian produk atau program gitu. Jadi setiap PKM itu mungkin si outputnya luarannya itu bisa berbeda. Oke, saya skip aja. Ini materinya banyak sekali, jadi saya coba, saya pilih-pilih yang mau dibahas saya agak lama gitu ya. Yang saya kira bisa skip, saya skip. Sistematika proposal kegiatan. Nah, ini sebetulnya setiap skema ya, setiap skema PKM-nya punya sistematika tersendiri. Jadi silakan teman-teman di sini bisa download di website Simbelmawa ya. Di sana ada pedoman untuk setiap skema dari PKM-nya, apakah itu PKMR, PKM KC dan lain-lain. Nah, silakan sesuaikan dengan apa yang ada di pedoman. Nah, ini ada yang dimerahin, judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Nah, maksimalnya 20 kata tadi pernah sebelumnya tadi saya singgung, misalkan 20 kata ya maksimalnya, kalian bikin 21 kata, yaitu otomatis gugur gitu ya. Nah, akronim tuh banyak ya yang bikin judul dengan akronim, tapi saya lihat di proposal yang didanai, yang lolos, sebetulnya kalau akronimnya ini berupa nama dari sebuah produknya sih nggak masalah sebetulnya. Yang nggak boleh itu akronim untuk deskripsi judul yang lainnya gitu ya. Tapi kalau misalkan namanya kalian namai dengan akronim ya, misalkan kayak aplikasi yang kemarin Simanis gitu ya. Simanis itu kan sebetulnya akronim juga ya. Jadi sistem informasi apa gitu ya. Nah, misalkan kalian juga bikin satu produk dengan sebutan tertentu yang sebetulnya itu akronim, saya rasa nggak masalah kalau untuk hanya sekadar pemberian nama saja gitu ya. Yang penting yang lainnya tidak memiliki unsur akronim juga gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk kewajiban yang lolos didanai nih ya. Kalau kalian udah lolos, ada beberapa yang harus kalian penuhi ya, kewajiban-kewajibannya, diantaranya mencatat kegiatan dalam bentuk logbook, menyusun dan mengunggah laporan kemajuan ke Simbelmawa, kemudian mengikuti penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP2 secara daring atau luring, kemudian menyusun dan mengunggah laporan akhir, kemudian jika lolos PIMNAS ya, peserta PIMNAS wajib mengunggah artikel ilmiah sesuai pedoman PKM HI. Jadi setiap skemanya itu dibikin sebuah artikel gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke setiap skemanya ya sekarang.
Rizky, waktu saya berapa ya? Halo? Ya Pak. Waktunya berapa ya? Berapa menit ya? Pemaparannya? Waktunya 30 menit untuk pemaparan Pak. 30 menit. Oke. Iya. Ya, baiklah. Berarti kurang lebih 15 menit lagi ya. Oke. Tapi secara umum sih udah lumayan tersampaikan sih yang mau saya sampaikan. Cuman ini lebih detailnya ya baru sekarang yang bermulai gitu. Untuk PKM riset kita mulai saja senyampainya ya. Nah, jadi si PKM riset ini punya tujuan ya, makna umumnya, makna dan tujuan ya. Makna umumnya adalah mengungkap fakta atau fenomena dengan pendekatan ilmiah. Nah, adapun makna khusus dan tujuannya saya skip aja lah ya. Nah, untuk konsepnya, jadi si PKMR ini adalah si subjeknya itu adalah mahasiswa gitu ya. Kemudian wadahnya adalah PKM riset. Tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang potensial, berdaya guna, dan bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ruang lingkupnya apa aja? Ada dua ya si PKMR ini, ada PKMRE ya, riset eksakta, kemudian ada PKMRSH, riset sosial humaniora. Kita sebagai elektro, nah masuknya ke RE ya. Kemudian untuk jenis risetnya, nah untuk yang elektro ya, ini ada 3 jenisnya, tapi khususnya untuk elektro kita masuk ke riset eksakta ya tadi ya. Di judul itu masuknya adalah PKMRE gitu ya, riset eksakta. Nah, untuk jenis risetnya, nah ada 2 jenis riset empirik dan riset non-empirik. Nah, bedanya apa? Bedanya sebetulnya kalau untuk yang empirik ini dilakukan dengan alat ukur yang jelas dan tervalidasi dalam mengumpulkan data. Sementara yang non-empirik itu tidak dengan alat ukur yang spesifik. Jadi si non-empirik ini lebih ke penilaian subjektif ya, subjektif dari si peneliti terhadap data yang sudah mereka ambil gitu. Nah, kalau untuk kita yang eksakta ya, lebih banyak di riset empirik gitu. Nah, ini harus disebutkan juga jenis risetnya apa di proposal itu. Kemudian kunci sukses. Nah, yang poin-poinnya untuk PKMRE, yang pertama state of the art-nya ya. Nah, kira-kira apa sih keterbaruannya, misalkan dibanding penelitian sebelum-sebelumnya, silakan diuraikan. Kemudian fokus masalahnya harus ketajaman memilih ruang lingkup riset, pemilihan masalah dan unik, serta kesesuaian cara pendekatan. Nah, ini ya fokus masalahnya harus jelas. Kemudian yang ketiga ada metode pendekatan. Metodenya pakainya apa? Metodenya itu juga harus disampaikan. Kemudian kualitas datanya apakah valid atau tidak, berkualitas atau tidak. Nah, itu juga harus diperhatikan ya, karena itu menjadi bahan penilaian. Dan terakhir adalah kualitas luaran ya, cara analisis sintesis serta merangkum dan membuat kesimpulan. Itu beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, untuk keluaran PKMR ini ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Yang kedua ada PKM kewirausahaan. Nah, ini kewirausahaan adalah kreativitas untuk menghimpun inovasi, iptek, kepemimpinan, dan visi ya guna menghasilkan produk yang berkualitas serta mempunyai nilai ekonomi dan daya saing tinggi. Nah, tujuan dari PKMK ini adalah memotivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif sebagai bekal berwirausaha. Untuk keluarannya ada laporan kemajuan, laporan akhir, kemudian produk wirausaha, dan artikel ilmiah. Jadi sekali lagi yang perlu ditekankan di PKM kewirausahaan adalah yang berwirausaha itu wajib mahasiswanya gitu. Kemudian apa sih iptek yang diterapkan di wirausahanya itu juga harus ditonjolkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya PKM pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini saya simpulkan saja ya. Untuk PKM
PKMPM ya, dan PKMPI. Oke, nanti ada PKMPI. Tadi saya sudah singgung kedua PKM ini adalah jenis PKM yang harus ya wajib memiliki mitra. Perbedaannya hanya di mitranya aja, mitra non-profit atau mitra profitnya. Untuk pengabdian PM ya, pengabdian pada masyarakat, dia mitranya mitra non-profit gitu ya. Nah, lalu mitra non-profit itu seperti apa? Contohnya adalah sekolah, kemudian tempat ibadah. Ya, misalkan teman-teman di sini ada calon mitra ya. Calon mitranya misalkan tempat ibadah. Nah, di tempat ibadah itu cari masalahnya. Mereka punya masalah apa sih? Punya masalah apa? Nah, kalau sudah dapat masalahnya, maka kita coba tentukan solusinya. Solusi yang mungkin diterapkan di tempat ibadah tersebut gitu ya. Nah, yang perlu ditekankan pada PKMPM dan PKMPI, teman-teman tidak usah membuat produk dari nol, tidak usah. Cukup teman-teman mencari teknologi yang sudah ada atau riset yang sudah dilakukan, kemudian teman-teman pilih mana sih yang lebih masuk untuk menjadi solusi permasalahan dari mitra. Nah, gitu. Jadi tinggal menerapkan saja ya untuk kedua PKM ini. Tidak membuat dari nol gitu ya. Kalau mau membuat dari nol ya silahkan, tapi saya rasa akan apa ya? Lama lah gitu ya. Karena fokusnya bukan di sana. Fokusnya adalah bermanfaatan untuk mitranya gitu. Nah, baik itu PKMPM maupun PKMPI pada prinsipnya sama seperti itu. Gitu ya. Jadi lebih ke apa sih solusi iptek yang mungkin diberikan pada masalah yang sedang dihadapi oleh mitra gitu. Cuma yang membedakan mitranya adalah mitra profit dan mitra non profit. Nah, itu harus disesuaikan. Jadi jangan sampai teman-teman ngajuin PKMPI tapi mitranya non profit gitu atau kebalikannya. Gitu. Nah, ini luarannya. Saya akan dibaca sajalah luarannya. Tadi yang PI, yang membedakan itu ya, kategori mitranya ya. Nah, ini kategori yang mitra untuk PI ini adalah mitra usaha berskala mikro atau kecil, seperti toko, industri rumahan, pedagang kaki lima, toko koperasi. Jadi jangan dianggap terlalu apa ya, nggak harus wah mitranya, nggak usah gitu ya. Pedagang kaki lima, tukang beca gitu ya. Intinya yang mencari tugasnya mencari profit ya, mencari uang untuk kebutuhan sendiri ya, itu adalah mitra profit gitu. Event itu ya tukang beca gitu ya, karena kan mereka mencari nafkah ya untuk kebutuhannya sendiri gitu ya. Kalau kalian misalkan bikin Go beca gitu, Go beca kayak Gojek gitu, itu kan artinya yang menguntungkan ya mereka gitu. Seperti itu. Kemudian kita masuk ya PKMPM dan PU sudah. Karsa Cipta ya PKMKC yang tadi saya singgung. Tanpa harus ada mitra, nah teman-teman yang ingin berkreasi membuat sebuah produk dari nol dengan berdasarkan riset-riset yang sebelumnya, tidak harus dari nol ya, tidak harus dari nol. Maksudnya ya kalian nggak mendevelop membuat sebuah produk ya, membuat sebuah produk yang sifatnya misalkan penyempurnaan dari produk sebelumnya itu juga nggak masalah gitu. Yang penting ada unsur keterbaruan di sana gitu. Jadi apa sih bedanya produk kalian dengan produk yang sudah ada misalkan seperti itu? Itu juga boleh. Kemudian ya yang diutamakan adalah ipteknya ya, ipteknya pengetahuan dan teknologinya. Apakah sudah pernah ada yang buat atau tidak gitu. Nah, itu akan menjadi bahan penilaian. Nah, ini nanti outputnya bisa berupa produk jadinya atau hanya berupa prototipe juga nggak masalah. Atau misalkan dengan berupa produk digital juga nggak masalah. Membuat aplikasi Android misalkan seperti itu juga nggak masalah. Atau membuat prototipe misalkan sistem deteksi dini tsunami dan lain-lain gitu ya. Tapi dengan metode yang kalian punya gitu. Nah, itu silahkan bikin prototipenya segala macamnya. Nah, itu juga boleh. Silahkan.
Nah, karya cipta yang dihasilkan dapat saja belum memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lain. Jadi, karena tadi ya, ini tidak langsung bermitra, ya nggak masalah. Misalkan hanya berbentuk prototipe saja, gitu ya. Ya nggak masalah, belum bisa diimplementasikan juga nggak masalah. Gitu. Karena si karya cipta ini ya itu tadi, gitu ya, tidak harus langsung diterapkan seperti itu. Oke, ini PKMKC ini kreativitas produk kasarnya harus menonjol ya. Level teknologi harus di atas PKMPI, kemudian produk harus sudah ada walaupun dalam bentuk prototipe gitu. Kemudian kemanfaatan produk tinggi gitu. Jadi sekiranya produk ini kalau diimplementasikan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat misalkan seperti itu. Selanjutnya, nah ini bisa produk fisik tadi udah dijelaskan. Ini udah. Nah ini untuk produk fisiknya ya. Nanti ketika kalian sudah didanai, apa yang harus kalian buat ya ini seperti catatan harian dan lain-lain. Ini ya hampir semua bikin lah. Nah untuk yang bentuknya berupa produk digital, nah itu diwajibkan membuat video ya. Videonya berupa video deskripsi desain produk, proses pembuatannya seperti apa, lalu hasilnya seperti apa. Oke, nah untuk PKMKC itu kalian boleh mandiri memanfaatkan apa yang kalian dapat dari proposal ini, pendanaannya seperti apa, ya itu yang kalian manfaatkan, atau bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Contoh misalkan teman-teman untuk PKMKC ini butuh ngambil data tentang panas atau radiasi sinar matahari gitu ya, misalkan ya. Tingkat radiasi sinar matahari di Jawa Barat misalkan, itu kan butuh data dari pihak ketiga, itu juga diperbolehkan kita, dan di proposal dicantumkan saja gitu. Selanjutnya yang skema selanjutnya adalah GFK ya, gagasan futuristik konstruktif. Nah, untuk yang ini menggagas kreativitas mahasiswa dalam mencipta gagasan futuristik untuk memperbaiki suatu kondisi masa kini dalam bentuk video atau animasi. Nah, ini ada, tadi saya singgung ada 17 tujuan SDGs di Indonesia ya. Oke. Nah, ini untuk yang 17 itu. Saya minta 5 menit lagi ya. Ini tujuan jangka panjang negara kita ya. Jadi berusaha untuk tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, ini tema-tema ini yang kalian bisa jadikan atau kalian angkat pada PKM GFK ini gitu ya. Jadi temanya misalkan ekosistem lautan, ya kalian bikin animasi, video, nggak harus animasi ya, video yang sifatnya film pendek misalkan seperti itu, tentang ekosistem lautan misalkan. Ya kalian bisa mulai dari kondisi saat ini, lalu kemungkinan yang terjadi saat nanti gitu ya, yang akan datang jika kondisi sekarang tidak dilakukan perubahan seperti itu. Jadi hal-hal itulah yang ya ini seperti kampanye lah, seperti kampanye gitu ya, untuk memperkecil atau memperkecil resiko yang mungkin terjadi ya pada setiap isunya ya. Kemudian selain yang 17 SDGs ini juga ada isu-isu nasional ya, seperti tadi ya korupsi, narkoba, radikalisme, bencana alam ya. Kira-kira apa yang akan kalian angkat untuk dijadikan video misalkan seperti itu, tapi temanya ya menyangkut ini. Nah, ada perubahan untuk PKM GFK usulan 2020 dan 2021 ya. Jika 2020 berupa video dan atau animasi yang sudah dibuat pengusul. Jadi hanya ngumpulin video saja kalau 2020. Nah, untuk 2021 ini harus mengajukan proposal dulu gitu. Nah, jadi dulu mah nggak ada proposalnya, bikin, kemudian di submit ya, diajukan, lolos didanai atau tidak, mendapatkan insentif atau tidak, gitu. Seperti itu. Nah, kalau sekarang ini sama ya seperti PKM yang 5 bidang gitu.
Jadi ada proposalnya juga, di sana dicantumkan apa yang mau dibuat, tahapannya seperti apa, gitu. Seperti ya miriplah dengan PKM yang 5 bidang sebelumnya seperti itu. Untuk yang dulu yang lolos penilaian akan mendapatkan insentif. Di antara yang memperoleh insentif akan dipanggil ke PIMNAS sesuai ranking nilai. Jadi ranking yang terbaik ya beberapa video nanti akan ditampilkan di PIMNAS. Nah ini juga sama ya kalau untuk pemanggilan PIMNAS itu akan dilakukan cutting score ya. Jadi ya dilihat dari skor akhirnya berapa gitu. Untuk kriteria pengusul ini dibaca saja ya. Ya intinya pendanaannya 5 sampai 10 juta per judul usulan ya. Nah, ini untuk keluaran GFK ada video, kemudian laporan kemajuan, laporan akhir. Selanjutnya karya tulis ya ada yang GT ya, ada yang AI, ada 2 jenis. Nah, untuk yang GT ini yang tadi saya singgung ya, yang sekiranya bisa direalisasikan di masa depan gitu ya. Akan ya kalau dulu mungkin ya jalan-jalan ke Mars itu ya termasuk PKM GT gitu, tapi sekarang ada saya baca artikel udah dibuka pendaftarannya gitu ke bulan ya, ke bulan pendaftaran wisata ke bulan gitu kan ya. Dulu ya mana ada gitu ya wisata ke bulan gitu ya, tapi contohnya kalau isu itu ada pada masa lalu ya kita bisa angkat jalan-jalan ke bulan gitu ya. Seperti itulah yang sekiranya bisa direalisasikan tapi di masa yang akan datang gitu ya. Kalian berimajinasi tapi jangan terlalu seperti mimpi gitu ya. Jangan terlalu seperti mimpi. Jadi silakan berimajinasi dengan apa yang sudah dicapai oleh manusia sekarang lah. Kemudian PKM AI itu yang sudah terrealisasi. Artinya apa? Kegiatan yang sudah terjadi, sudah kalian lakukan, baik itu kegiatan KKN, kemudian kegiatan di lab gitu ya. Tapi belum kalian tulis gitu. Silahkan kalian tulis, bikin sebuah artikel. Nah, ini kegiatannya ya bisa dari PKL, misalkan dari PPL, KKN, kegiatan akademik berkelompok, misalkan. PKM yang tidak diundang ke PIMNAS tahun sebelumnya nih. Kemudian PKM model daring tahun 2020. Jadi PKM KT ini memang posisinya hanya sebatas pemberian insentif saja seperti itu ya. Jadi bukan ya tidak masuk ke kategori PIMNAS nantinya gitu. Kemudian untuk PKM AI ini tidak ada usulan proposal ya, dan pembiayaan. Jadi kalau dianggap layak, bagus ya dapat insentif sudah gitu. Kemudian usulan berupa artikel ilmiah siap terbit yang mengikuti kelaziman kaidah penulisan jurnal ilmiah. Sumber penulisan artikel ilmiah tersebut adalah kegiatan yang telah dilakukan. Oke, sistematikanya bisa dilihat langsung di web Simbel saja ya untuk lebih lengkapnya. Nah, untuk GT saya rasa sudah cukup penjelasannya. Jadi dari fakta dan data yang sudah ada, dianalisis, disintetis, ditulis, ya kemudian tulisannya adalah sifatnya itu visioner gitu ya. Kemudian problem solving ya. Bisa menjadi pemecahan masalah yang sedang terjadi dan realistik. Nah, itu ya poinnya. Harus realistis. Nah, untuk ruang lingkupnya bisa tentang sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain. Oke, ya karena waktunya kan 30 menit ya, ini materinya kebanyakan. Jadi saya rasa cukup aja lah untuk sesi pengenalan si PKM ini. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa masuk ke simbelmawa.kemendikbud.go.id. Di sana ada semua pedoman dari semua skema yang ada di PKM, baik dari PKM riset sampai ke PKM karya tulis ya. Jadi semuanya ada di sana. Silahkan
Kalau misalkan sudah tertarik ke satu jenis atau satu skema proposal, silakan baca pedomannya untuk didalami gitu ya, terkait aturan-aturannya, kemudian tahapan-tahapannya dan lain-lain. Gitu. Oke, itu sumbernya ini saya langsung ambil dari Belmawa ya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya sosialisasi mengenai program kreativitas mahasiswa. Sudah banyak disampaikan mengenai macam-macam PKM, bagaimana cara sistematika penulisannya, gitu ya. Langsung saja ya Pak, sesi tanya jawab. Jadi untuk peraturannya sendiri, peserta diharapkan untuk bisa raise hand terlebih dahulu, dan selanjutnya nanti moderator akan memanggil nama yang akan bertanya, lalu yang bertanya bisa dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur mikrofonnya dan diharapkan bisa on kamera, atau yang terkendala jaringan bisa ketik pertanyaannya di kolom chat. Langsung saja, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, langsung aja ya Pak untuk pertanyaan yang pertama pada Saudara Irisma Aulia, dipersilahkan. Izin bertanya Pak, perkenalkan nama saya Irisma Aulia, angkatan 2019. Terkait pengajuan proposal kan itu diwajibkan ya Pak untuk di tahun ini gitu. Nah, bagi yang sudah mengajukan proposal sebelumnya untuk yang BM ini Pak, itu wajib mengajukan lagi nggak Pak? Baik, saya harus ini dulu ya. Sebetulnya sih kalau nggak salah selama jadi mahasiswa minimal 1 kali itu ikut serta gitu ya. Artinya kalau sudah pernah ya berarti kewajibannya gugur gitu, sudah gugur kewajiban gitu ya. Tapi ya sekali lagi ya buat teman-teman yang PM, jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi bagi yang sudah pernah mengikuti, saya sarankan ikut lagi lah, karena kan kesempatan seperti ini hanya akan teman-teman dapat saat jadi mahasiswa saja. Jadi kesempatan ini jangan dianggap hanya sekedar program yang ya udahlah sekedar program saja. Tapi bayangkan teman-teman di sini sebagai mahasiswa bisa mengikuti satu jenis kegiatan yang bisa membawa harum nama universitas gitu ya. Nah, apalagi nama dirinya sendiri dan keluarga, itu kan kesempatannya jarang sekali gitu. Jadi kenapa nggak dicoba dan dimaksimalkan sekarang gitu ya. Karena mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah mendapatkan reward gitu ya bagi atas pencapaian yang sudah dilakukan seperti penghargaan dan lain-lain ya karena menjuarai kompetisi dan lain-lain. Saya yakinlah keluarganya juga akan bangga gitu melihatnya gitu ya. Orang tuanya apalagi gitu ya. Jadi silakan buat teman-teman di sini sekali lagi jangan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Jadi tolong maksimalkan ini kesempatan buat teman-teman gitu. Jadi sekali lagi buat AI yang mungkin bisa saya jawab tapi nanti dikonfirmasi lagi ya ke ketua jurusan mungkin ya. Nanti ke Pak Firman gitu ya ke Sekjur. Apakah kewajiban ini hanya 1 kali selama menjadi mahasiswa atau setiap tahun harus gitu ya. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Karena kalau sejauh yang saya tahu sih minimal pernah terlibat pada satu kegiatan PKM gitu. Itu ya, Hang ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Saudara Iris Maulia. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Langsung saja ya bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya. Khususnya yang angkatan 2021 nih Pak ya, yang baru mengenal dan saya sambil ini ya izin sambil nunggu yang bertanya, saya sambil izin untuk share screen kembali terkait
kalendernya ya, kalender untuk pengumpulan proposalnya. Nah, buat teman-teman yang Ya, akan Pak. mengikuti kegiatan PKM, screen saya sudah ada? Ada, Pak. Ya, nah ini ya untuk fakultas teknik ya, untuk tingkat fakultas itu penerimaannya dari sekarang sampai tanggal 5 November. Nah, itu untuk tingkat fakultas. Karena teman-teman tidak bisa ke universitas kalau tidak melewati tahap dari seleksi tingkat fakultas. Selanjutnya reviewnya akan dilaksanakan 6-10 November. Nanti diumumkan pada tanggal 11 November. Nah, pengumumannya berupa apa? Apakah proposalnya layak atau tidak? Nanti akan diumumkan. Kalaupun layak, ada catatan-catatan. Catatannya bisa teman-teman perbaiki selama kurang lebih 5 hari ya, dari 11 sampai 15 November 2021. Jadi, ya minimal maksimal teman-teman ngupload di tanggal 15 misalkan ya. 15 November ngupload ke tingkat universitas melalui Simanis ya, melalui Simanis. Nah, itu saya rasa cukuplah sehari juga untuk melakukan perbaikan terkait masukan dari tim reviewer tingkat fakultas. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan untuk tanggalnya, tanggal 5 November itu silahkan diunduh, diupload ya, diupload ke alamat ini nih, yang nomor 1 ini ya, di s.id /proposal PKM strip FT 2021. Ada lagi, silakan. Kita ini aja lah, sharing aja. Buat teman-teman yang sudah melaksanakan PKM juga boleh mungkin pengalaman-pengalamannya seperti apa gitu ya, Rizky ya. Ya, Pak. Sambil menunggu nih, Pak, saya ada pertanyaan, Pak, mengenai silakan. PKM. Misal nih, Pak, kita punya niat untuk ikut PKM, tapi kita bingung akan ide kita, judul yang mau diajukan untuk proposal itu apa gitu, Pak. Bapak ada tips enggak dan triknya untuk kita bisa kontribusi mengenai ide kreatif gitu, Pak? Baik. Buat teman-teman yang bingung mau bikin apa gitu ya. Ini kan jenis PKM-nya banyak banget ya. Ada kurang lebih 9 lah kalau dijumlahin mah. Pertama, jangan sampai seperti tahun-tahun kemarin ya. Jadi datang ke pembimbing itu sekedar tanda tangan saja. Nah, itu jangan, nggak boleh. Jadi silakan dari mulai judul, kemudian penulisan dan lain-lain itu selalu didiskusikan dengan pembimbing. Gitu. Jadi langkah pertama adalah teman-teman bagi yang sudah punya ide silakan langsung hubungi calon pembimbingnya. Gitu ya. Silakan diskusi sampai matang ya, sampai ACC oleh pembimbingnya. Sekali lagi tidak boleh hanya sekedar meminta tanda tangan saja. 2 tahun kemarin ke saya banyak yang seperti itu ya, karena mungkin deadline-nya juga mepet 2-3 hari gitu ya. Ya saya terpaksa menandatangani gitu ya. Ya itu akan berbanding lurus dengan kualitas proposalnya gitu. Jadi kurang lah gitu. Nah, untuk yang tidak punya ide atau belum ada ide, pertama langkahnya ada 2 skema yang harus bermitra gitu ya. Jadi silakan teman-teman cari-cari calon mitra, cari permasalahan apa sih yang terjadi di calon mitra tersebut. Itu dulu aja. Nah, terkait solusinya itu bisa banyak sekali solusinya. Karena yang saya jelaskan tadi, PKM PM dan PKM PI itu tidak harus kalian membuat atau tidak harus kalian memberikan ide baru, tidak harus. Tapi tugas kalian adalah mencarikan solusi yang tepat bagi masalah mitra. Itu yang penting. Gitu. Jadi solusinya ya bisa udah ada dari orang gitu ya, bisa udah banyak gitu ya solusinya. Cuman masalahnya tepat atau tidak untuk memecahkan masalah mitranya, itu yang harus dipahami, yang harus didiskusikan dengan pembimbing, seperti itu sih. Dan mungkin kalau bagi teman-teman yang sama sekali tidak punya ide, ya bisa juga iseng-iseng ngobrol dengan dosen, misalkan seperti Pak, barangkali mungkin ada ide tentang judul untuk PKM segala macam, ya silahkan. Tapi angka lebih baik kalau ingin ngobrol dengan dosen,
bawalah minimal 1 isu dulu lah gitu. Terlepas apakah itu mau ditolak atau enggak gitu. Itulah yang menjadi pembuka diskusi kalian dengan calon pembimbing. Jangan kosong banget terus kalian minta. Nah, jangan posisinya jangan seperti itu. Jadi kalian bawa 1 isu, apapun itu, mau ditolak ya, misalkan oh ini isu ini kemungkinan pasti ditolak, nggak apa-apa. Tapi jadikanlah itu jembatan buat diskusi dengan calon pembimbing seperti itu. Itu mungkin ya. Ya Pak, berarti lebih banyak konsultasi dengan dosen pembimbing ya Pak. Dan kita Betul. kalau misalkan mau mencari ide bisa dengan mitra ya Pak, mencari solusi di situ. Oke, Ya, Pak, ngobrol. terima kasih Pak. Iya, ngobrol langsung lah dengan calon mitra gitu ya. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya nih teman-teman yang 2021 silahkan 2020. Sepertinya cukup Pak untuk sesi tanya jawab dan tidak ada yang ditanyakan lagi. Mungkin untuk pertanyaan menyusul bisa nanti ditanyakan ke Bapak ya Pak. Baik, ya. Di luar forum ini. Baik, saya ucapkan terima kasih Pak pada Bapak Andri Urus Rahayu SPDMT yang telah menyampaikan sosialisasi yang sangat luar biasa mengenai program kreativitas mahasiswa. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang akan menyusun proposal PKM pada tahun ini. Baik Pak, sama-sama ya untuk mungkin untuk HME juga saya ingin menyampaikan terima kasih ya untuk teman-teman HME untuk memfasilitasi rekan-rekan yang baru mungkin yang awam tentang PKM ini gitu ya. Jadi alangkah lebih bagusnya nanti ini masukan buat teman-teman HME tahun depannya di PKM selanjutnya coba buat agenda yang lebih spesifik lagi gitu ya, lebih spesifik lagi mungkin bisa dibahas per skema, misalkan seperti itu, karena kan ini sifatnya hanya pengenalan aja ya kalau yang ini. Tapi alangkah lebih baiknya nanti ada sesi lain lagi terkait yang bahasan yang lebih mendalam lah terkait setiap skemanya seperti itu. Baik Pak. Sebelum ke acara yang selanjutnya ada sesi dokumentasi bersama Bapak Andri. Kepada rekan-rekan mungkin bisa mengaktifkan fitur kameranya. Dihitung. Langsung aja ya, dihitung. Slide 1. 1, 2, 3. Oke. Slide 2. 1, 2, 3. Slide yang terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Andri yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa ya Pak. Ya, sama-sama. Langsung saja ke acara yang selanjutnya, yaitu sharing session oleh mahasiswa yang pernah lolos PKM dan didanai, yang nantinya akan dipaparkan oleh Bang Fahmi Fatur Rahman dari jurusan Teknik Elektro Angkatan 2017 dan Teh Siti Ratnasari jurusan Teknik Elektro Angkatan 2017. Nah, pastinya banyak sekali ya pengalaman nih dari Abang dan Teteh.
mulai dari ide yang didapatkan, penyusunan proposal, sampai dengan penyusunan laporan. Abang Fahmi dan Teh Ratna, apakah sudah terhubung, Bang? Teh? Cek, suaranya udah kedengeran. Baik. Sudah, Bang? Teh Ratna? Udah ada suaranya. Sudah ada. Siap. Gimana nih kabarnya Abang dan Teteh di sana? Baik. Baik, Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu ya Teh. Bang. Langsung aja ya Bang. Teh untuk bisa memaparkan sharing sessionnya bersama mahasiswa dari teknik elektro. Mungkin Abang bisa berbagi pengalaman mengenai dulu dalam program kreativitas mahasiswanya. Bisa langsung saja kepada yang pertama dari Teh Ratna ya Teh. Besok. Baik, pada Teh Ratna dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi ya, nama saya itu Siti Ratnasari dari angkatan 2017, dipanggil Ratna. Saya ikutan PKM itu masih offline ya. Tahun 2019 saya mengikuti PKM KC dengan judul Robot Pijat Berbasis Arduino waktu itu. Alhamdulillah lolos sampai Monep itu di Unpad acaranya. Mungkin itu PKM dari saya. Selanjutnya bisa dari Fahmi. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri dulu. Saya Fahmi Fatur Rahman dari angkatan 2017. Untuk mengikuti PKM sendiri saya udah dua kali mengikuti PKM. Yang pertama pada tahun pendanaan yang sama Teh Ratna, kebetulan saya nggak lolos yang itu untuk yang tahun itu. Nah, lalu yang tahun kedua baru saya lolos, tetapi pada tahun 2020 kalau ya 2020 terjadi perubahan kebijakan di mana ada terjadi kondisi di mana semuanya kan sedang dilanda musibah COVID. Jadi kebijakannya itu diubah, yang awalnya harus offline, nah dipaksa semuanya itu harus online, dimulai dari outputnya dan sebagainya. Nah, untuk PKM yang saya ajukan sendiri, yang pertama itu untuk membuat sistem monitoring kelembaban tanah menggunakan sensor soil moisture, di mana yang lebihnya itu si sensornya itu dibuat sebuah komunikasi menggunakan, kalau ya sistem komunikasi ini menggunakan Zigbee. Dan kalau yang sekolahnya di SMK tuh TKJ mungkin tahu topologi mesh. Nah, kayak gitu. Jadi sistem komunikasi itu kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, saya membuat sebuah lengan buatan, di mana lengan buatan yang dikendalikan menggunakan denyut otot. Jadi sensor membaca gerak otot, di mana gerak otot itu sendiri nanti dikonversi untuk mengendalikan gerak tangan buatan. Itu sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Kita di sini interaktif ya dari rekan-rekan, nanti biar rekan-rekan bisa langsung saja bertanya gitu, bisa interaktif aja. Ini sambil
menunggu pertanyaan juga Abang dan Teteh, interaktif aja ya. Jadi misal nih dari Abang dan Teteh nih inspirasi apa sih sehingga memunculkan ide yang sangat luar biasa itu gitu. Enggak Teh, Bang. Dari saya. Ya, boleh Teh. Pas itu kan bikin prototipe robot setengah badan. Robot itu tangannya itu buat mijat badan. Ya alasannya itu kan kita dari kalangan mahasiswa yang banyak aktivitas. Kalau di kosan itu suka capek gininya. Terus kita itu idenya pengen bikin robot. Ya udah dibuat aja bikin robot. Jadi lengannya itu bisa gini-gini ke sini gitu. Dibikinlah ide itu, terus dikonsultasikan ke ke dosen pembimbing waktu itu Pak Firman di ACC dengan kolaborasi 2 jurusan yaitu dari informatika sama elektro. Informatika buat codingnya, elektro buat rangkaiannya gitu. Lebih itu sih, lebih ke keluhan mahasiswa itu sendiri kalau saya. Nah, dari Teteh kesehari-harian Teteh ya gitu ya dalam mahasiswa gitu, melakukan kuliah pastinya capek lah. Mantap idenya Teh. Terus dari Abang nih gimana Bang? Mungkin untuk yang PKM yang kedua mungkin ya. Awalnya itu gimana ya? Kalau lihat-lihat sering yang ngemis-ngemis gitu kan, sering nemu yang gak ada tangannya gitu, aduh kok kasihan gitu. Nah awalnya dari sana sih iseng kepikirannya pengen bikin kayak gitu, bikin tangan buatan gitu. Dari saya sih dari sana. Mantap ya Bang, idenya sangat luar biasa. Dari Abang nih pas lagi penyusunan proposal atau tahap seleksi, nah mungkin dari Abang dan Teteh bisa sharing tipsnya gimana supaya kok bisa lolos gitu Bang. Mungkin dari teman-teman mungkin bisa ngerti gitu bagaimana cara, wah pengen nih ikutan, pengen lolos nih gitu. Ada nggak Bang Teh? Fahmi dulu ya, Fahmi dulu aja. Oh dari saya dulu. Paling sebenarnya gak nyangka juga sih kalau masalah lolos mah. Kalau dari saya sendiri sih mungkin kalau persiapannya sih lebih dimatengin, dimulai dari terutama di latar belakang gitu. Nah di latar belakang itulah mungkin itu yang bisa yang bikin reviewer, terutama reviewer yang nanti yang nasional mungkin terlihat menarik judul kita itu, wah keren nih judulnya mengangkat isu apa gitu, isunya tuh menarik. Nah bisa nih kayaknya bisa nih di ACC gitu. Terus intinya nah untuk mendapatkan tersebut kita harus ada observasinya dulu, dimulai dari ya kalau bisa observasi lapangan gitu gimana, terus kalau ada beritanya cari gitu referensi untuk data gitu, data kasusnya itu apa, penyebabnya itu gimana. Nah yang penyebabnya itu kalian bisa dijadiin solusi untuk PKM gitu sih. Mungkin ada tambahan dari Teh Ratna. Tambahan dari saya, mungkin kalau perihal lolos, ya sama juga nggak nyangka ya. Kalau tipsnya dari saya itu yang pertama, kita selalu update info-info tentang PKM terkini gini. Karena dari tahun ke tahun itu PKM itu selalu beda. Jadi jangan sampai ketinggalan info-info PKM.
Terus yang kedua, melakukan kolaborasi dalam kelompok itu kan ada 3 orang. Teteh dulu itu kolaborasi informatika angkatan 18 sama elektro angkatan 17. Itu juga karena judulnya robot berbasis Arduino yang ada coding sama rangkaian listriknya, jadi informatika sama elektro itu cocok gitu, masuk akal buat dijadiin kolaborasi. Terus yang ketiga, sering konsultasi ke dosen ya, dari tadi kata Pak Andri gitu, konsultasi ke dosen dari mulai judul, penulisan laporan, harus sering-sering pokoknya konsultasi ke dosen. Terus format penulisan juga dari tahun ke tahun berbeda ya, jadi harus tahu gitu format penulisan yang tahun sekarang itu gimana. Terus dari daftar pustakanya juga harus terbaru, misalnya 3 tahun ke belakang ini gitu, jangan sampai yang lama-lama, soalnya lebih berkembang lagi. Terus pemilihan judul itu kalau teteh kan dari permasalahan teteh sendiri gitu yang capek, itu pas 2019 itu organisasi masih offline, pas dulu ikutan HME, terus banyak tugas, terus ikutan PKM, jadi ya muncul ide itu gitu buat bikin robot pijat berbasis Arduino. Terus dikasih keunikan itu dari robot itu, uniknya apa gitu. Terus teteh itu bikin robotnya itu kan setengah badan, terus ada kepalanya, ada tangannya, jadi lucu gitu dilihatnya, itu bikin menarik orang gitu. Dari teteh gitu sih buat trik lolosnya. Mantap ya dari abang dan teteh. Iya. Kan yang pertama nih dari Teh Ratna nih yang PKN-nya masih offline. Iya. Nah, dari Teh Ratna untuk pelaksanaannya pas sedang kan udah lolos di dana ini Teh. Jadi kegiatan-kegiatan apa aja yang misalkan setelah lolos di dana itu ada kegiatan apa aja Teh? Kan Teteh tuh PKMKC ya Teh. Iya. Mungkin dari Teteh buat ini tuh terus bisa sharing-sharing Teh setelah dapat pendanaan tuh ngapain aja gitu Teh. Pas dapat pendanain ya makin sibuk, soalnya kan kita bikin prototipe, terus cari bahan, cari alat gitu. Lumayan sih memakan waktu, itu sampai pembuatan itu dari sore ke malam, dari pagi ke siang gitu. Bikin pembuatan terus harus perkembangan tiap minggunya itu harus dilaporin gitu. Lebih ke harus tuntas sih si alat itu gitu, harus jadi setelah didanai. Buat nanti dibawa ke Bandung ke acaranya di Unpad itu. Ya intinya harus makin rajin lagi gitu. Berarti Teh Ratna masuk Pimnas ya Teh? Iya, enggak, Monep pas waktu ke Unpad itu baru Monep. Monep, oke. Berarti pembikinan alat prototipe ya Teh? Iya. Apa aja sih Teh kendalanya dari Teteh pas lagi pembuatan prototipe? Ada nggak Teh? Kendalanya pasti dari komponen-komponen, kita banyak, kalau di Tasik kan nggak ada, kalau ke Bandung jauh, terus memakan waktu yang lama, jadi kita beli online. Itu juga kan ada yang benar, ada yang rusak gitu. Kendalanya itu sih dari komponen pas pembikinan robot itu sendiri. Baik, luar biasa Teh perjuangannya. Iya. Langsung nih ke Bang Fahmi. Bang Fahmi kemarin kendalanya online ya Bang, karena pandemi COVID. Setelah lolos pendanaan nih, apa aja sih Bang kegiatannya? Apakah sama dengan Teh Ratna? Nah, kalau saya sendiri kan untuk proposal kan tetap ya sama kayak yang tahun-tahun yang belakang gitu, kegiatan itu harus kayak gimana. Nah, gara-gara pandemi kebijakan dari Simbel Mawanya itu diubah kan, dimulai yang awalnya rencananya mau bikin rancang bangun alat,
Tapi dari simbol mawanya sendiri nah kebetulan kan PKM saya tuh yang lolos tuh PKM penelitian. Kalau dulu kan namanya penelitian eksakta. Kalau sekarang namanya tuh PKM riset eksakta. Nah, untuk PKM penelitiannya sendiri semuanya harus membuat sebuah jurnal. Jadi kita tuh cuma bikin jurnal doang. Yang awalnya bikin harus bikin alat, terus pas kesini harus bikin jurnal. Nah, yang pertamanya emang sih kelihatan enak gitulah. Cuman bingung di ini sih, lebih menghabiskan dananya itu kayak gimana gitu. Sama untuk kegiatan-kegiatannya sendiri untuk sebelum Monef, kalau sekarang itu apa ya namanya tuh? Lupa ya namanya apa ya? P2KP ya, Bang. Nah, ya P2KP. P2KP biasalah mungkin nyari lagi cari referensi jurnal yang terkait. Dimulai dari sistemnya itu kayak gimana, sistem membuat tangan robot itu kayak gimana, tangan buatan itu kayak gimana sistem kendalinya. Nah, kebetulan sistemnya itu yang saya ambil itu menggunakan sistem kendali dengan memanfaatkan machine learning. Nah, metode-metode tentang machine learningnya saya ambil, dimulai dari si datanya itu harus dirapihin dulu atau gimana gitu. Yang awalnya data mentahnya itu acak-acakan atau gimana. Terus si datanya itu dilatih, dibikin algoritma di mana data itu bisa digunakan sedemikian rupa agar hasilnya itu maksimal gitu dan sesuai sama yang diharapkan. Nah, sudah dapat dikumpulin kan, nah data-data tersebut nanti dibikin jurnal. Jadi untuk jurnalnya sendiri harus dibikin jurnal yang jenis literatur review. Jadi, nah yang telah dikumpulin tadi saya bikin lagi jadi jurnal, membuat di mana jurnalnya sendiri isinya itu ringkasan dari jurnal-jurnal sebelumnya, gitu sih. Nah, untuk kegiatan P2KP-nya sendiri dilakukan secara online kan, pasti online kan, karena kondisinya pandemi. Semuanya digabungkan. Kalau dulu kan yang Monef itu dibagi berdasarkan wilayah. Kalau ini mah langsung semuanya. Semua universitas, semua perguruan tinggi. Dan dibagi per bidang gitu. Dibagi per bidang. Itu sih, jadi nggak per wilayah. Gitu sih. Luar biasa ya Bang pengalamannya. Baik, langsung aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan peserta. Banyak banget ya pengalaman dari Abang dan Teteh mengenai PKM ini. Ayo sharing-sharing aja. Dari angkatan 2020 nih, 2021 yang masih awam dan mau menyusun nih, pengen gitu. Memulai. Ayo. Mungkin dari Abang dan Teh Ratna ada
sedikit nasihat atau prakata dari untuk mahasiswa yang khususnya sekarang mau menyusun dari angkatan awal 2021-2020 mengenai PKM. Dari Teh Ratna dulu. Dari Teteh, pas Teteh mahnya PKM itu dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu udah bisa ikutan gini. Jadi jatahnya itu bisa 3 kali ikutan. Itu buat anak 2021 mumpung lagi mulai kuliah, bisa tuh persiapkan dari sekarang buat ikutan PKM. PKM itu buat mengasah kreativitas kita, melatih kemampuan kerja kelompok kita, terus memperluas relasi nanti ke depannya. Kalau masalah kena menang atau kalah itu hal biasa. Yang penting kita udah berusaha dulu. Ya nanti hasilnya mah buat pengalaman kita ke depannya lumayan gitu. Apalagi kan ini didanai sama pemerintah, jadi kita tinggal maunya aja gitu, tinggal berusahanya aja gitu buat teman-teman, buat angkatan 2021, 2020, ataupun 2019 gitu. Gitu sih. Kalau dari Bang Fahmi, Bang? Kalau dari saya sendiri sih, nah kalau misalkan untuk anak-anak 2021 gitu, kalau misalkan ya tuh masih gak ada judul atau gimana, mungkin bisalah ikutan ke yang lain dulu lah sama baik teman gitu. Misalkan teman punya judul dari jurusan lain, misalkan kebetulan butuh nih anak elektro, bolehlah bisalah ikutan, lumayan lah untuk tahu gitu kegiatan PKM itu kayak gimana. Nah gitu. Terus kalau misalkan udah punya, kalau bisa sih langsung gitu diskusiin judulnya sama pembimbing, sama ya sesuai sama yang dibicarakan sama bicarakan tadi sama Pak Andri. Jadi sering-sering lah gitu diskusi baik judulnya gitu, isunya itu kayak gimana, untuk isu ini tuh nanti dibawanya kemana gitu, bagusnya gitu. Terus sama pintar-pintar juga ini mencari rekan-rekannya. Nah agaknya itu sih biar pas gitu, sesuai sama judul sama isu yang diangkat. Terus ya intinya nyobalah lumayan gitu, walaupun walaupun gak lolos juga gak apa-apa, tapi yang penting kita tahu gitu kegiatan PKM itu kayak gimana. Apalagi orang-orang yang suka riset gitu, suka ngoprek, lumayan gitu ininya dananya. Nah itu ya, jadi banyak tips dan trik dari Abang Teteh supaya kita mengikuti PKM. Baik ya Bang, Teh, untuk karena kita keterbatasan waktu, mungkin kita bisa sharing di lain waktu ya Bang Teh. Iya. Sharing session sudah dipaparkan oleh Abang dan Teteh ya, pengalamannya sangat luar biasa mengenai PKM kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Fahmi dan Teh Ratna yang telah bersedia untuk berbagi ilmunya mengenai program kreativitas mahasiswa. Nanti jika ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan ke Abang dan Teteh di luar forum ini ya. Baik, untuk yang selanjutnya ada sesi dokumentasi yang kedua. Mohon untuk rekan-rekan bisa mengaktifkan fitur kameranya.
Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali kepada pemateri kita, Bapak Andri Ulus Rahayu dan Teh Ratna bersama Bang Fahmi yang sudah sharing session pada sosialisasi PKM pada siang hari ini. Sebelum ditutup, ada kuesioner untuk penilaian kegiatan kami, khususnya sosialisasi PKM pada hari ini. Untuk linknya sudah ada di kolom chat. Bisa teman-teman isi ya. Barangkali ada saran atau kritik mengenai kegiatan pada siang hari ini. Untuk waktunya 3 menit ya. Rizky, saya izin lip duluan ya. Baik, Pak. Ya, makasih semuanya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.